Gerak, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tunggu! Gerak! Sampai menginginkan cipta dunia. Ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Bergerak, Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Jalan, cepat! Gerak! Stop, formasi! Jalan! Haluan, kiri! Jalan! Langkah, tegap, maju! Jalan! Gerak, kiri! Jalan! Gerak, kanan! Jalan! Mengheningkan cepat dibimbing oleh Inspektur Upacara. Untuk para pahlawan, pejuang, dan para pendahulu mengheningkan kita mulai.
Pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi tanda kebesaran bukan. Hormat! Gerak! Tanda kebesaran tutup. Tegak! Gerak! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara. Untuk komandan, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu-ibu, hadirin, anak-anak sekalian, peserta upacara 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semua saja yang terhormat Bapak-bapak dari RT RW Jogokarian, segenap pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum, segenap Bapak Ibu guru SMP SMA Maksum, dan anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Ali Maksum, dan seluruh warga yang mengikuti upacara ini, juga dari asrama-asrama yang ikut upacara di majelis ini, di tempat ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, khususnya kepada bangsa Indonesia yang telah memiliki 78 tahun kemerdekaannya. Tentunya kesyukuran itu tidak henti-hentinya, terus kita wujudkan, terus kita lakukan. Terdapat dua sikap utama di antara sekian kesyukuran-kesyukuran yang mesti kita ingatkan setiap kali peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, para leluhur pendahulu kita memulai dengan kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan-perjuangan para pahlawan, perjuangan para pejuang-pejuang negeri ini tanpa mendapat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan itu akan mengalami kesulitan-kesulitan dan akhirnya kita mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, yang sering kami tekankan, yang sering saya sampaikan, marilah kita senantiasa bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita, utamanya tentang kemerdekaan negeri ini. Anak sekalian dan hadirin yang berbahagia, tentunya kesyukuran kita di dalam menerima kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini tidaklah mudah. Dalam perjalanannya ternyata para leluhur kita, para pahlawan-pahlawan dan para bapak pendahulu kita mengalami perjuangan dari masa ke masa yang luar biasa. Perjuangan ternyata tidak berhenti, dan perjuangan berikutnya ternyata juga lebih berat, lebih kuat hingga sampai sekarang ini.
Dari waktu-waktu, dari tahun ke tahun, ujian cobaan yang dialami bangsa ini sangat berat. Oleh karena itu, ke depan pun kita juga tetap harus berjuang dan terus berjuang. Maka dengan atau kedua yang perlu kita kembangkan adalah kesabaran. Kesabaran di dalam mengisi perjuangan, kesabaran di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, kesabaran di dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya bagi kita semua memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Sabar, bersyukur, dan sabar inilah sebenarnya kunci daripada perjuangan yang diemban oleh para utusan-utusan Allah, para pejuang-pejuang, dan para pahlawan-pahlawan kita. Tanpa kesabaran dalam menjalankan dan mengisi perjuangan, tentunya kita tidak akan mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Hadirin dan sekalian, di dalam perjuangan memang terkadang kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, terkadang mendapatkan kesulitan-kesulitan. Salah satu sikap seorang muslim mukmin yang hebat apabila mendapatkan kemuliaan, apabila mendapatkan kejayaan, apabila mendapatkan anugerah adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza asabatkum syarra syakara wa huwa khairul. Jika menerima kebaikan bersyukur, maka bersyukur adalah sebab kebaikan. Namun ternyata perjuangan itu juga tidak senantiasa menemukan hasil, mendapatkan jalan yang mudah. Kadang juga harus memiliki jalan-jalan yang terjal. Maka apabila mendapatkan kesulitan, wa idza asabatkum dzarra syakara wa huwa khairul. Dan bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjalankan kewajiban, bersabar di dalam melaksanakan tugas-tugas, ada juga suatu kebaikan. Maka kuncinya dua, bersyukur dan bersabar, bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan dalam usia ke-78 tahun ini kita semua tetap diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini baik dari ancaman luar maupun dari ancaman dari dalam. Dan kita semua nantiasa mendapatkan anugerah dan limpahan berkah dalam negeri yang penuh dengan baradatun thayyibatun wa barakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.